Jebolnya tanggul Sungai Wulan di Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, dan beberapa wilayah lain di Kabupaten Demak menjadikan ribuan warga terpaksa harus diungsikan karena rumah-rumah mereka terendam banjir. Saat ada pengumuman adanya luapan banjir dari perangkat desa, para penduduk bergegas pergi meninggalkan harta benda dan tempat tinggal mereka sebagaimana yang disampaikan Bapak Soekarno dari Wonoketinggal Karanganyar. Paringi pengumuman nggih. Di beberapa tempat dijadikan posko banjir, di antaranya di Balai Desa Gajah yang dijadikan tempat dapur umum dan gedung IPHI sebagai tempat penampungan para pengungsi. Bahkan ada yang ditampung di Balai Desa Jatiwetan Kudus. Beberapa elemen masyarakat mulai berempati untuk mengirim bantuan dengan bergotong royong guna membantu meringankan penderitaan para pengungsi. Posisi kami sekarang menerima pengungsi dari beberapa desa di wilayah Kecamatan Karanganyar. Sementara yang pengungsi di Desa Gajah ada 409 orang. Kami dari pemerintahan Desa Melaten mewakili seluruh masyarakat Desa Melaten merasa terpanggil dan berempati dengan adanya musibah yang sedang menimpa seluruh saudara atau sebagian saudara di wilayah Kabupaten Demak. Untuk itu pada pagi hari ini kami mengumpulkan berbagai macam bantuan yang mudah-mudahan akan bermanfaat bagi korban banjir ini, baik itu mulai dari anak-anak sampai lansia. Di sini banyak sekali yang sudah terkumpul, meskipun tadi secara spontanitas ya, ada air mineral, kemudian pakaian pantas pakai, pempes, kemudian pembalut susu, yang tidak kalah pentingnya susu ya. Susu yang semuanya mungkin dibutuhkan dari saudara-saudaraku yang sekarang sedang tertimpa musibah. Begitu juga ada dapur umum yang tadi pagi sudah kami dirikan di Desa Melaten, sehingga kami juga membawa sekedar makanan nasi bungkus, dan mudah-mudahan atas izin Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saudara-saudaraku ya yang membutuhkan dan berkah barokah bagi kita semuanya. Katen, terima kasih. Assalamualaikum. Tanggapan masyarakat di Desa Melaten sendiri seperti apa adanya bencana banjir yang sedang melanda di wilayah Kabupaten Demak? Ya, yang namanya bencana nggih Pak. Jadi mereka pun juga sama. Tanggapannya ya ikut merasakan. Berempati ya. Berempati. Jadi ikut merasakan, sehingga ketika tadi pagi sudah mulai dari berbagai macam elemen, baik itu dari ibu-ibu PKK, kader posyandu, perangkat desa, sampai ya BPD, LKMD semuanya. Jadi kita bagi tugas untuk bahu-membahu, saling berkomunikasi, berkoordinasi, sehingga ini tadi merupakan penyaluran bantuan yang ketiga. Iya, jadi ada 3 posko. Mudah-mudahan hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan besok kita masih bisa peduli untuk ke posko-posko selanjutnya. Terima kasih. Pak. Saya menyampaikan bantuan untuk korban banjir di wilayah Karanganyar yang mengungsi di wilayah Gajah. Ini berasal dari teman-teman, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan di wilayah-wilayah di Kecamatan Gajah. Hati kami terketuk walaupun hanya sedikit bisa meringankan beban mereka, tapi insya Allah sangat bermanfaat gitu Pak. Ini dari guru-guru SD ataukah seluruh masyarakat SD. Wali murid mungkin? Guru SD, kepala sekolah SD, dan tenaga kependidikan SD di wilayah Bidang Dikbud Kecamatan Gajah. Mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini. Next time, besok atau kapan atau lusa kita masih bisa untuk menyalurkan bantuan lagi. Dan semoga bencana ini tidak terus-menerus. Tidak terus-menerus, tapi pascanya masih butuh bantuan pastinya kan untuk para korban gitu. Jadi kita juga tidak tinggal diam Bapak. Insya Allah kami masih tetap solidaritas untuk saudara-saudara kita. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Sementara saat ditemui di tempat pengungsian IPHI Gajah,
Dewi Fatimah dari BPBD Kabupaten Demak mengatakan, Perlu kami informasikan ya, kami dari BPBD Kabupaten Demak per hari ini kami telah menghimpun data dari adanya kejadian banjir yang terjadi di Kabupaten Demak, yang secara sebabnya memang ini merupakan adanya kiriman ya Pak, kiriman air dari hulu karena memang besarnya arus yang datang, namun tanggul-tanggul kita mungkin saat ini terkikis sehingga untuk air itu tidak lancar sehingga terjadilah bobolnya beberapa tanggul yang ada di Kabupaten Demak. Sebenarnya kejadian ini berawal dari mulai tanggal ini ya, tanggal 5 Februari yang pertama kali ini terjadi di Kecamatan Karangawen, tepatnya di Desa Sidorejo dan Rejosari. Itu pertama kali dipicu adanya memang hujan yang sangat lebat sekali, 3 hari berturut-turut kalau tidak salah. Kemudian saat itu juga bertepatan dengan terjadinya banjir di Grobogan karena memang kiriman air hujan dari atas, karena Grobogan sudah jebol, kemudian debit air begitu besarnya, kemudian hingga sampailah di Kali Lusi ya Pak. Kali Lusi itu karena debitnya sudah tidak bisa ditahan lagi, akhirnya jebol dan berdampak pada beberapa kecamatan di Kabupaten Demak. Salah satunya Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Gajah ya. Jadi untuk kecamatan yang paling banyak terdampak itu di Kecamatan Karanganyar Pak. Ada sekitar 7 desa itu yang memang desanya itu memang tenggelam. Sebagian besar masyarakatnya itu memang dievakuasi dan dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Desa-desa tersebut meliputi ada Desa Kebun Agung, kemudian ada Desa Ngemplek, ada Desa Norowito Pak, atau Duki itu ya Pak, Norowito, kemudian juga ada Desa Kedung Undaan Kidul, Undaan Lor, kemudian beberapa di Desa Sambung itu masuk Kecamatan Gajah. Kecamatan Gajah selain Sambung ada juga Desa Tanjung Anyar, akan tetapi dampaknya tidak terlalu besar seperti yang terjadi di Kecamatan Karanganyar. Hingga tanggal 9 Februari hari ini masih dilakukan proses evakuasi karena banjir itu ini Pak. Banjirnya ini istilahnya itu merambat ke desa-desa yang lain. Kemarin mulai dari Karanganyar, kemudian ke Wonorejo, Gedung Banteng, per hari ini sampai di Desa Wonoketinggi dan juga Desa Cangkring Rembang, Cangkring D, sehingga banyak posko-posko pengungsi memang didirikan untuk mengevakuasi masyarakat yang terdampak bencana. Harapannya semoga pemerintah Kabupaten Demak beserta seluruh jajarannya sampai tingkat desa bisa bersinergi untuk menanggulangi bencana banjir. Karena air terus mengalir itu Mbak, Iya, mungkin nanti ada korban di daerah lainnya lagi semakin meluas mungkin. Seperti informasi yang saya himpun tadi ada 2 korban ya Pak, kalau tidak salah itu untuk petugas dari polisian kalau tidak salah ya, ada 2 korban Pak, karena korban meninggal? Itu ya, tersengat listrik sampai MD seperti itu. Jadi sampai saat ini masih statusnya masih darurat nih, masih siaga bencana hingga ini nanti akan ditetapkan pada status darurat bencana karena memang untuk cakupan dampaknya sudah sangat meluas seperti itu Bapak. Dan teman-teman evakuasi dari kemarin belum turun dari sana karena memang banyak warga yang masih terjebak di ketinggian rumah. Di satu sisi, satu wilayah mungkin sudah surut, mungkin nanti akan merembet lagi ke sementara untuk wilayah yang pertama kali terdampak belum surut Bapak. Karena yang paling banyak itu di Kebun Agung, Karanganyar. Karanganyar terus airnya lari ke arah barat. Seperti itu. Dikhawatirkan nanti daerah Gajah juga. Ya, beberapa desa katanya sudah mulai siaga untuk kedatangan luapan air banjir. Iya Pak. Tadi sudah sempat diinformasikan pada teman-teman untuk masing-masing desa yang memang punya potensi terdampak sudah diarahkan untuk beres-beres barang-barang berharga. Mungkin ketika memang air sudah agak mendekat nanti mereka bisa segera evakuasi sehingga evakuasinya bisa dilakukan secara mandiri, tidak harus menunggu ketika airnya tinggi baru minta dibantu evakuasi. Jadi harapannya masyarakat juga bisa bekerjasama ketika memang sudah ada peringatan. Berapa pengungsi yang saat ini bisa terdata dan di posko mana saja? Untuk pengungsinya sampai saat ini data yang terekam ada 66.965 jiwa Bapak, atau sekitar 17.264 kakak. Akan tetapi per hari ini per jam berapa ya?
klaster keempat ada penambahan jumlah pengungsi memang belum bisa terekap. Yang dibutuhkan saat ini oleh para pengungsi apa saja? Yang jelas untuk kebutuhan mendesak adalah makanan siap saji yang jelas, kemudian ada pakaian Bapak, terus untuk anak-anak itu ada susu, ada pampers, obat-obatan bagi masyarakat yang sakit. Dan harapannya untuk pendirian posko ini bisa diprioritaskan untuk masyarakat rentan, yaitu balita, anak-anak, ibu hamil, orang sakit dan lansia. Tim medisnya atau tim kesehatan sudah turun? Baik, untuk tim medisnya ini masing-masing posko saat saya pantau mulai dari pagi sudah ada Bapak. Mungkin secara bergilir terkadang karena ada posko baru mungkin berganti ya. Tetapi dari tadi pagi ketika saya pantau di lokasi itu sudah ada posko kesehatan di masing-masing posko pengungsi. Seperti ini yang ada di Kebun Ujung Gajah sudah ada tim kesehatan dari puskesmas. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen.